Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahmat dari mahasiswi IAIN Syahnurjati Cirebon, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Hadi yang akan membahas tentang bagaimana tradisi Bogana itu berlangsung. Jadi langsung saja, mari kita tanyakan secara detailnya kepada ketahui tentang tradisi dari Bogana ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih termasuk golongannya umat dengan Muhammad SAW. Saya namanya Mas Hadi, asli kelahiran Cirebon, Wanacala, Harjamukti. Ingin sedikit menyingkap kisah yang namanya masakan Bogana. Insya Allah tidak semua orang Cirebon tahu Bogana itu adanya mulai kapan. Makanya saya sedikit dengar dari ahli sejarah bahwa Bogana itu ada ketika Mbahku Cirebon pertama meninggal dunia, yaitu Gede Ngalang-Ngalang, yang mana Pangeran Cakrabuana memerintah untuk membuat untuk membuat masakan kakak ayam jantan, bumbunya kuning, ada perahu dan kelapa, untuk memberi hidangan kepada orang-orang ketika itu menggali kuburan. Nah, pada saat itu Cirebon pun masyarakatnya belum semuanya memeluk Islam, jadi sebagian besar itu orang Cirebon itu masih agama Hindu-Buddha. Karena keguyubannya, walaupun orang Hindu-Buddha juga pada membantu proses penggalian kubur untuk almarhum Gede Ngalang-Ngalang. Nah, masyarakat yang non-muslim pada saat itu bertanya, ini masakan apa kok enak namanya? Akhirnya seketika spontanitas Mbahku mengatakan ini masakan Bogana. Padahal kalau ditarik dari artikulasi katanya, Bogana ya seboga-boganya, sepunya-punyanya, karena Cirebon sendiri dipengaruhi oleh bahasa, sedikit banyak dipengaruhi oleh bahasa Sunda. Itu namanya masakan Bogana. Ya, sepengetahuan saya dari tutur pinuturnya orang tua, jadi Bogana itu dimulai ketika itu Mbahku Cirebon pertama meninggal, yaitu Gede Ngalang-Ngalang, dibarengi dengan duit. Dulu kan belum ada duit kertas ya, adanya logam. Duit logam itu dibungkus kertas. Mungkin kalau sekarang duitnya dibungkus amplop ya, dulu dibungkus kertas, dan orang yang gali kuburan itu disamping kasih makanan juga dikasih duit. Tapi bahasanya bukan duit atau ini upahnya, bukan. Ini mang sholawatnya, karena pada saat itu yang menerima juga bukan orang muslim semua. Jadi yang non muslimnya itu nanya, ini apa? Kok sholawat? Sholawat itu apa? Nah, untuk orang muslimnya sendiri itu sampai sekarang kalau menerima duit yang berduitnya itu, entah habis menyolatkan jenazah atau ketika membantu proses penggalian kubur, bahkan mengubur, dikasih oleh pihak keluarga, ini sholawatnya, disunahkan bahasa sholawat yang menerimanya. Itu bagian daripada syiarnya para wali, saking halusnya. Jadi tidak ngomong ini duit, ini bayaran, atau ini upah untuk gali kubur, tidak. Benar, ini sholawatnya. Itu karena maha dahsyat efek daripada sholawat tersebut. Insya Allah kita akan merasakan efek hadis sholawat itu. Jadi kita jangan berhenti bersholawat lah. Sekarang saya mengalami yang namanya merasakan namanya masakan Bogana, yaitu yang bentuknya ayam jantan, dibukakan, bumbunya kuning, parudannya kelapa, dan ada pendampingnya yaitu tempe tahu pun sama, bentuknya kuning, ada parudan kelapanya. Itu namanya Bogana. Dan saya sering merasakan, sering menikmati pada saat prosesi penggalian makam orang muslim di kota Cirebon. Pada umumnya itu dinamakan Bogana namanya. Cuman orang pada umumnya banyak yang belum tahu, belum mengerti
asal usul masakan itu mulainya kapan, adanya kapan, itu sebetulnya adanya ketika Mbah Kuwu Cirebon, Ki Kuwu pertama lah, kalau zaman dulu ini namanya Ki Kuwu pertama kota Cirebon. Padahal waktu itu belum namanya Cirebon, Neng. Iya. Namanya Padukuhan Witanoma, sebelum resmi jadi Cirebon itu namanya Witanoma. Itu pun insya Allah orang Cirebonnya sendiri banyak yang nggak tahu Cirebon itu asal katanya dari apa, mulainya kapan gitu. Makanya sebagai generasi perlu khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jangan berhenti menggali sejarah Cirebon ya. Insya Allah di balik sejarah-sejarah itu, di balik kisah-kisah itu ada hikmah yang mendalam, ada tujuan yang mulia ya, seperti itu Bogana ya. Bogana itu apa? Itu sebetulnya ada unsur dakwahnya dari para wali, itu ada unsur dakwahnya, Neng. Dakwahnya yaitu dibarengi dengan ada bentuknya sholawat. Kenapa nggak bilang ini upahnya Mang atau ini upahnya Kang? Kan tidak begitu bilangnya, ini sholawatnya, sholawat ini dari ahli almarhum, dari keluarganya almarhum, kan bilangnya begitu biasanya. Nah itu yang menerima itu disunahkan baca sholawat. Tapi bagi yang muslim, bagi yang non muslim kan nggak ngerti, karena di balik sodakohnya ada imbas yang sangat baik ya Bu, plus sholawatnya sendiri insya Allah ada efek yang sangat mulia, sangat baik. Jadi ini sodakohnya tidak. Bahkan kata haram itu tidak akan terucap kalau orang-orang yang dulu ya. Paling bilang pamali, nggak kayak orang sekarang, gampang menghukumi ya. Bilang ini haram, fitnah, syirik, khurafat. Karena kedangkalan pengetahuannya. Insya Allah kalau pengetahuannya dalam, apalagi pengetahuan sejarahnya dalam, jauh, luas, insya Allah gampang menyalahkan lah gitu, tidak gampang kalau orang zaman sekarang tuh bid'ah katanya ya, bid'ah atau syirik atau khurafat gitu, tidak gampang begitu. Karena para wali itu halus, ajarannya halus sekali. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai mempelajari, tidak cermat memahami, ya akhirnya kita juga wah ini mah bid'ah katanya gitu ya. Kok sholat tapi sholat jenazah kok dikasih upah ya, padahal itu sholawat. Jadi sodako itu kan udah jelas dari ya, sodako itu bangun bala ya, sodako itu menolak lai atau menolak hal yang tidak baik lah. Dibarengi dengan baca sholawat, masya Allah dahsyat ya, sudah sodako. Sholawatnya juga jaminan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah beserta malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya. Kapan kita harus bersholawat? Minimal kan sehari 24 jam kan minimal. Dalam sholat wajib ya, kita kan baca sholawat minimal kan itu. Kalau bisa kan lebih dari itulah kita sebagai umatnya. Ya insya Allah kita juga nanti dapat syafaat oleh Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi yang paling dimuliakan dari sekian ribu nabi, yaitu Rasul Muhammad SAW. Nah, sholawat sendiri yang paling sering dibaca oleh Pangeran Cakabuan atau Mbah Kuwu Cirebon itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itu yang paling populernya ya, kalau singkatnya sih kan sallallahu alaihi ya. Jadi kita mumpung masih di bulan Maulid ya, jadi kita jangan males lah baca sholawat sebanyak mungkin. Insya Allah ada efek yang paling baik, ada imbas yang paling baik. Di samping nanti di akhirat, di dunia pun nanti kita akan merasakan efek daripada membaca sholawat. Jadi kita jangan sungkan-sungkan lah. Tadi balik lagi ke Bogana ya. Jadi ya itulah saudara-saudara, adik-adikku sekalian yang khususnya yang masih mempelajari sejarah, jangan bosan lah. Jadi Bogana itu kalau diartikan secara kata aja, boga itu punya dalam bahasa Sunda ya, punya. Bogana jadi punyanya itu waktu itu, sampai sekarang ya dinamainya Bogana.
Bogana itu yaitu yang tadi saya sebutkan, masakannya, dishnya. Tapi pada saat itu dahsyat efeknya. Orang non muslim yang membantu proses pemakaman, penggalian kubur itu bertanya, kok ini orang agama baru, mereka ngomongnya agama orang yang agamanya baru, kok kalau meninggal harus begini ya gitu, makanannya enak. Pada saat itu makanannya kan ya maklum zaman dulu ya paling kan tidak mengenal masakan yang enak. Ini kan masakan bahasa kalau sekarang tuh high end lah ya, untuk kelas atas gitu. Ayam bumbu kuning makanya dinamain Bogana. Akhirnya begitu proses pemakaman selesai, orang pada makan Bogana, orang sudah menerima upah sholawat lah, bahasa sholawat lah, untuk menerima sholawat. Di kemudian harinya ya orang-orang yang tadinya non muslim ya jadi muslim, jadi pada bersahadat. Itulah efek daripada Bogana sama sholawat itu gitu. Jadi kalau para wali itu sekali lagi ajarannya halus. Jadi kita sebagai katanya kaum milenial ya, kaum milenium atau milenial, jangan berhenti sampai di satu dalil, jangan berhenti di suatu alasan. Kita cari alasannya apa sih, orang kok bisa begitu, sebabnya apa sih, cari, bukan mencari kesalahannya, bukan, cari sebabnya apa. Jadi nanti insya Allah tidak gampang menghukum, tidak gampang menghukumi lah bahasanya gitu. Insya Allah akan timbul bijaksana. Insya Allah ketersinggungan antar beragama pun tidak akan terjadi ya, karena emang betul-betul tidak menyinggung kan, malah jadi menarik agama lain gitu, umat-umat lain. Kita kan katanya sekarang sih Islam itu yang terbaik ya, tunjukkan bahwa Islam itu baik-baik dari segi apanya kan gitu. Jadi dengan mengatakan bahwa Islam itu agama yang paling baik, ya kita pun harus yang paling baik dong, sikapnya, tutur katanya, penampilannya. Sebagai kaum milenial jangan bosan-bosan menggali sejarah, khususnya sejarah para wali. Saya sendiri tidak merasa tahu sejarah, sedikit, tahunya cuma sedikit, tidak banyak. Itu jadi ya itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sebetulnya kalau diceritakan urutannya sih banyak dan panjangnya, tapi kan masalah waktu dan tujuannya cuman Bogana itu ada menyangkut sejarah dakwah enggak, kan ada, itu sejarah dakwahnya, itu sejarahnya menyangkut dakwah Islamnya tuh di situ yang tadi saya sebutkan tuh ya. Jadi jangan gampang menghukumi masakan Bogana bid'ah ya, sholawat itu bid'ah. Ada sebagian golongan teman-teman kita sendiri, umat kita Islam sendiri, ada yang mengatakan kalau orang meninggal dalam keadaan duka, bahkan makanannya pun tidak boleh dimakan, katanya itu makan, taruhlah kalau yang laki-laki berarti meninggalkan anak istrinya. Toh biasanya kalau orang meninggalkan yang digelar itu dari bahasanya dari tetangga untuk tetangga. Nah, ada tetangga meninggal, si A, tetangga B-nya datang, tidak dengan tangan kosong kan? Iya. Nah itu memanjangan sodako dari tetangganya sendiri. Jadi tetangga bawa beras atau bawa minuman atau bawa makanan, disalurkan lagi, disedekahkan lagi. Jadi sodako itu amalnya nggak putus. Si B sodako si A, A-nya sodako ke B juga, ke C, ke D, kan gitu bahasanya kan gitu. Jadi sodako tuh nggak berhenti gitu, nggak berhenti sampai di situ. Jadi disodakokan lagi. Nah, itu aja ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dari saya, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk semuanya. Bila itu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.